Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala nabi, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wassalatu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kesempatan kali ini saya bertemu lagi di channel Literasi Tani Ternak, channel yang membaca tentang gerakan pertanian dan peternakan. Baiklah, di konten kali ini kita akan melakukan pemupukan jagung. Jadi pemupukan ini di pemupukan kedua, jadi agak lambat karena ini ketersediaan pupuk. Jadi kemarin karena sekarang itu kita menggunakan RDKK atau elektronik rancangan definisi kebutuhan kelompok, jadi petani-petani itu diberikan jatah. Jadi kemarin kita itu kedua sudah mengambil full jatah ureanya. Jadi jatah urea itu kita sudah ambil full, akhirnya habis di tahun ini, habis di pemupukan pertama. Kemudian rencana kita itu untuk pemupukan kedua kita menggunakan Posca, tapi ternyata pupuk Posca di gudang atau di pengecer di desa Tombole ini itu kosong, jadi tidak ada pupuk Posca yang masuk. Akhirnya kita lambat untuk melakukan pemupukan kedua. Adapun pupuk yang ada di sana itu pupuk urea, itu pun karena tidak ada jatah jadi tidak bisa mengambil. Jadi sebenarnya sekarang itu untuk petani itu sangat dirasakan sekali dengan elektronik rancangan definisi kebutuhan kelompok ini. Selain jatahnya yang terbatas, ketersediaannya juga susah, jadi sangat langka sebenarnya. Jadi ada pupuk yang saya pakai ini pemberian dari teman. Katanya daripada tidak dipupuk jagungnya, nanti pakai pupuk, karena saya juga sudah menjadi pupuk jagung itu. Jadi daripada tidak dipupuk, makanya kami menerima inisiatif dari teman saya. Pun kemarin juga mertua saya itu bilang bahwa dia punya jatah di daerah Palingan, tapi saya ambil kemarin itu 3 karung di pakor mertua saya, itu sudah stok terakhir, sudah kosong gudangnya. Jadi beberapa juga petani itu namanya tidak terdaftar di RDKK, elektronik rancangan definisi kebutuhan kelompok. Jadi biasanya mereka ini pusing juga karena tidak ada namanya. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira pupuk itu di waktu pemupukan kurang, kemudian ada juga yang tidak dapat, tidak ada namanya direktur. Pertanyaan, di mana mereka ambil pupuk? Ini kan jadi PR KB3, Komisi Pemberantasan Pupuk Pestisida, Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida. Jadi sebenarnya kalau untuk pupuk kedua itu bagusnya menggunakan Posca, karena diberinya kita urea, alhamdulillah. Jadi kemarin itu ada
dari tubuh orang tua saya. Akhirnya kita pupuk satu sedikit, akhirnya ini yang tertinggal karena tidak ada pupuk lagi. Jadi sebenarnya kita para petani itu sangat butuh pupuk urea dan fosca, juga CA sebenarnya. Tapi ketersediaannya sebenarnya sangat langka. Jadi padahal sebenarnya gudang itu tidak boleh kosong, gudang pengecer. Tapi yang terjadi hari ini kan beberapa gudang itu kosong. Jadi pertanyaannya, dilarikan kemana pupuknya, atau memang tidak ada pupuk yang masuk di Bantaeng atau bagaimana? Karena kita di daerah Gantara Keke sebenarnya sangat membutuhkan pupuk ini. Walaupun pemerintah ingin menjadikan kami petani alami, berikan kami, suplai kami pupuk alami yang kandungannya setara dengan urea dan fosca. Kalau ada pelatihan itu kan tidak merata, hanya beberapa orang, hanya beberapa stakeholder yang menghadiri pelatihan itu. Beberapa petani itu tidak diundang. Kalau diundang mungkin petani banyak pekerjaan. Jadi lebih baiknya pemerintah turun langsung atau memberikan tugas kepada PPL untuk memberikan pembelajaran langsung di petani. Jadi yang paling terpenting sekarang adalah bagaimana KP3, Komisi Pengawas Pupuk Pestisida itu harus bekerja dengan intens, karena sekarang kita lagi butuh-butuhnya pupuk. Jangan sampai ada kali kong yang dilakukan oleh oknum-oknum dan juga para pengecer. Nah, sebenarnya yang paling dirugikan dari kegiatan-kegiatan ini adalah kita yang di akar rumput, yang menggunakan atau yang mengkonsumsi ini atau yang menggunakan pupuk kimia ini atau urea ini. Ini jagonya tidak terlalu subur karena jadi mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Lebih lanjutnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.